Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Lukman Hakim, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon, dan rekan saya Siti Nabila akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Sebelumnya bisa nggak Ibu memperkenalkan diri dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Puspitasari. Saya adalah guru ekonomi di kelas 11. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 dengan materi perdagangan internasional. Ya, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi? Yang pertama itu sebenarnya saya gugup ya, karena ini pertama kalinya juga saya di supervisi, tetapi saya cukup senang karena dari adanya momen ini saya bisa memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri dengan adanya bantuan dari rekan kerja saya, Pak Lukman, sehingga saya nanti akhirnya tahu apa yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan, kemudian apa hal-hal baik yang sudah saya lakukan, lebih seperti itu. Apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Ibu sendiri? Oke, untuk murid itu tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa. Oke, baik Bu. Apa sih tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ampuh? Oke, yang pertama itu tantangannya karena ini kan kelas lintas minat ya Pak. Agak susah memotivasi mereka untuk mempelajari pembelajaran yang bukan di bidang mereka gitu. Sehingga setiap saya melakukan pembelajaran di 11 MIPA 1 itu kadang-kadang ada yang semangat, ada yang enggak gitu. Kemudian yang kedua itu terutama di hari ini ya Pak, karena hari ini tuh jam saya itu ada di penghujung jam. Jadi mereka tuh udah capek-capeknya dan itu mengganggu juga keaktifan mereka. Kadang-kadang mereka udah ada yang maunya pulang terus kayak gitu. Mungkin tantangannya seperti itu. Oke. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk kegiatan supervisi ini? Untuk kegiatan supervisi yang pertama itu saya membuat RPP, kemudian saya menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan beberapa video pembelajaran yang kemudian nanti saya share ke anak-anak untuk menambah informasi pengetahuan mereka mengenai ekonomi atau mengenai perdagangan internasional. Seperti itu sih kurang lebih. Ya, baik. Baik Bu Nabila, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas ya. Ya, oke, baik. Tadi sudah dilakukan proses praobservasi, kemudian nanti kita bertemu di kelas untuk melakukan observasi ya. Ya, sampai jumpa di kelas Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Pada pertemuan sebelumnya, saya dengan Ibu Nabila telah melaksanakan supervisi klinis di kelas 11 MIPA 1 untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Bila yang sudah mau bekerja sama untuk melakukan supervisi klinis ini. Sama-sama Pak, makasih juga sudah bersedia mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih perasaan Ibu Bila setelah melakukan supervisi klinis ini? Pertama itu saya merasa senang ya, karena saya bisa memperbaiki dan mengetahui hal-hal apa saja yang sudah cukup baik bagi saya ketika mengajar. Kemudian yang belum saya lakukan sehingga bisa menjadi pegangan saya untuk kedepannya itu seperti apa. Ya. Nah, menurut Bu Bila nih, kegiatan supervisi yang sudah dilakukan, apa sih yang perlu ditingkatkan? Dari kelas saya itu ya Pak, kemarin kebetulan yang perlu ditingkatkannya itu mengenai keaktifan siswanya, karena mereka itu sekarang sudah cukup aktif, cuma baru beberapa aja yang mau bersuara. Ketika yang mau bersuara, yang mau berpendapat itu hanya baru beberapa saja. Kemudian kegiatan yang perlu ditingkatkan itu adalah pembelajaran diferensiasi gitu. Pembelajaran tersebut belum muncul di sana. Selain itu juga penggunaan media pembelajaran digunakan saat presentasi kelompok misalnya seperti itu. Kalau boleh untuk dipresentasikan, kira-kira berapa persen sih ketercapaian atau kesesuaian pembelajaran yang sudah dilakukan dengan RPP yang sudah direncanakan? Dari 80. Ya, 80%. Sudah cukup baik ya. Baik Bu Bila, kalau boleh saya memberikan saran, dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran kemarin, itu kegiatan pembelajarannya saya nilai sudah cukup baik. Cuman ada beberapa saran dari saya. Jadi pembelajaran itu kan harus memperhatikan kebutuhan murid, karena kebutuhan murid itu tentunya sangat berbeda-beda. Jadi harus memperhatikan kebutuhan murid gitu. Terima kasih Bapak sarannya, dan kalau boleh saya bertanya juga, kebutuhan muridnya itu bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan muridnya? Baik, untuk mengetahui kebutuhan murid itu bisa dilakukan dengan diagnostik analisis. Jadi bisa melalui angket, wawancara, ataupun juga observasi pada saat belajar di kelas. Jadi saya bisa tanya-tanya ke anak-anak gitu? Iya, betul. Sama-sama Ibu Bila, semoga pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah pada proses supervisi akademik ini sudah dilaksanakan dari mulai pra-observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi. Mudah-mudahan dengan diadakannya supervisi klinis ini bisa membuat kita menjadikan refleksi untuk pembelajaran kita ke depannya agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.